Terus jadi sebenarnya kalau saya kasih pilihan gitu, Kang, mana yang lebih kerasa gitu, rasa bangganya atau rasa tertekannya menjadi pemain yang pernah membela dua klub ini Ya kalau gitu. menurut saya sih dua-duanya saya merasa bangga karena berada di sebuah tim Bangga ya. besar kan gitu. Jujur Persija saya banyak belajar Iya. di sana karena saya bertemu dengan orang-orang hebat, Yep. teman-teman di tim juga pemain-pemain senior yang mensupport saya, begitupun manajemen kan gitu. Begitupun The Jack-nya. The Jack-nya Oke. mensupport saya. Alhamdulillah bisa sampai Mm-mm. berkembang gitu. Ya sampai akhirnya saya harus meninggalkan Persija itu Yep. ya karena memang dari kecil saya mimpi ingin bermain di Persib kan Persib, gitu. oke. Menurut saya dua-duanya membanggakan sekali. Eh, Jujur saya tidak pernah terpikirkan ya akan berada Ya. di dua tim besar dan rival kan gitu. Yep. Walaupun saya besarnya dulu dari Persib dulu, Yep. justru saya mulai menginjakan kaki di karir profesional malah di Persija dulu kan gitu. Iya. Saya baru merasakan di sebuah tim yang kekeluarganya begitu hebat. Gitu. Ya, ya, 20 tahun ya, Persib nggak juara, akhirnya juara. Kayak buka puasa tuh satu Jawa Barat gitu. Dan Kang Atep sebagai kapten Persib gitu. Aku pengen Kang Atep cerita emosinya, memorinya yang masih diingat gitu. Kayak gimana sih rasa bangganya gitu mengangkat trofi itu. Ya sampai sekarang kalau bicara itu saya merinding. Nah itu yang Jujur. saya nggak bisa rasain, Kang. Gimana itu, Iya. Kang? Ya jujur, ini impian saya ketika saya pindah dari Persija ya. Saya pindah ke Persib, saya harus angkat trofi. Saya bilang, ya mungkin ucapan itu jadi sebuah doa dan motivasi ya. Bahasa zaman sekarangnya manifestasi gitu. Iya mungkin seperti itu ya. Dan di 2014 bukan hanya mengangkat trofi tapi saya sebagai kapten kan gitu. Kapten juga. Itu luar biasa Wow. loh. Saya tidak pernah terbayangkan gitu bahwa saya yang angkat trofi itu setelah menunggu 20 tahun Ya. dan saya sebagai kapten gitu. Ya bayangannya mah jadi pemain Persib aja udah seneng banget. Udah senang Ini mah banget. kaptennya gitu ya. Ini mah kaptennya kan gitu. Karena Yang bikin merinding apanya tuh, Kang? Yang tadi ketika diingat. ya pas ngangkat trofi lah ya. Keinginannya saya ingin pensiun di Persib sebenarnya. Tapi ya mungkin karena memang tuntutan dari manajemen bahwa Persib butuh regenerasi, bahwa dengan pelatih yang baru saya tidak masuk di skema, karena alasannya seperti itu. Menurut saya nggak apa-apa kan gitu. Tapi apakah semua pemain harus diberlakukan seperti itu gitu? Pemain yang pernah memberikan gelar kan gitu, memberikan kontribusi, terus Kapten hanya juga. terus hanya pemutusan kontraknya lewat WA saja kan gitu. Oke. Kok seperti ini tim besar kan gitu. Halo Citizen, bertemu lagi dengan saya Bobby Rendra di Podcast 2.4. Dan kesempatan kali ini juga balik lagi saya dibikin tegang sama salah satu legenda hidup sepak bola Indonesia yang jadi bintang tamu di Podcast 2.4 kali ini. Dan yang pasti sosok satu ini punya banyak banget cerita yang bisa dibagi sih. Kalau menurutku ya, punya perjalanan hidup yang luar biasa, prestasinya juga udah gak perlu diragukan. Mari kita sambut langsung Kang Lord Atep, sudah di sebelah saya. Kang Atep, selamat datang di Podcast 2.4. Ya, sebuah kehormatan Kang. Setelah sebelumnya saya berkesempatan ngobrol sama Bang Haji Ismet, sekarang Kang Atep. Wah, ini banyak banget nih. Apalagi teman-teman saya juga banyak nitip pertanyaan sebenarnya, tapi nggak saya semuanya gubris ya, takut kayak pemain titipan gitu. Jadi sebenarnya ini Kang Atep, ini kita santai aja nih ngobrol di sini karena Podcast 2.4 ini juga lebih
bukan podcast yang kayak kita investigasi ya, santai gitu. Sebenarnya gini Kang, sesama orang Bandung nih, justru ini saya mau memulai obrolan dengan topik yang ringan dulu Kang, yang santai dulu. Sesama orang Bandung, saya tuh pertama kali dengar nama Atep itu justru dari sosok Akang. Sebelumnya saya dengarnya Asep gitu. Nah ini mungkin kayak sebenarnya apa sih bedanya Atep sama Asep gitu? Kang Atep pernah nggak nanya gitu ke orang tua arti nama Atep teh apa gitu? Atep sama Asep bedanya S doang mungkin ya. Oh gitu. Jadi iya kan kalau Atep pakai T, kalau Asep pakai S. Jadi sebenarnya artinya mah bisa jadi sama gitu ya. Bisa jadi sama. Okay. Cuman kalau nggak salah nih ya, dari orang tua dulu kenapa di Atep itu karena waktu kecilnya Atep itu Kasep. Oh. Jadi mungkin hampir sama. Kalau Asep kan mungkin kebanyakan dari Atep ya namanya juga orang tua dulu dicadel-cadelin lah. Oh gitu. Paham aku sekarang. Ini saya 30 sekian tahun tinggal di Bandung baru paham loh artinya Atep itu apa gitu. Berarti kayak sebenarnya Kasep ya, sama kayak Asep. Sama kayak Asep. Atep. Ini kayak bahasa Inggris beda logat doang ya. Betul. Kayak gitu ya. Oh ya ini menarik sih. Oke terus Kang, ini pertanyaan juga yang sebenarnya dari dulu banget saya suka bola tuh pengen nanya ke pemain bola langsung, terutama pemain Persib, apalagi pemain timnas. Rada jahil Kang pertanyaan. Nah, ini saya buat teman-teman agak nyunda dikit ya karena sama-sama dari Bandung gitu. Menurut Kang Atep ya, sebenarnya semudah apa atau sesulit apa seorang pemain Persib, apalagi pemain timnas buat ditaksir sama cewek? Dari pengalaman atau ngelihat teman atau ngelihat siapa, boleh diceritain soal kayak pemain bola tuh gampang gak sih disukai sama cewek? Kayaknya gampang sih menurutku, cuman ya kayak gimana itu teh, segampang apa gitu? Kalau dibilang gampang, enggak juga sebenarnya ya. Oh gitu, kenapa tuh? Ya, saya buktinya tidak banyak juga kan yang suka sama saya dulu. Oh gitu? Ah masa sih? Aku gak percaya aku mah. Gak percaya aku mah. Berarti enggak juga ya? Apa karena sibuk? Karena sibuk jadi kita nggak tahu sebenarnya kita tuh diperhatiin sama siapa gitu. Iya, karena mungkin gitu. Satu itu karena kita terlalu fokus mengejar satu impian sehingga kita lebih banyak menghabiskan waktu itu ya di lapangan dengan orang-orang yang sama, yang itu aja karena dengan satu tim kan pasti orang ketemu itu aja tanpa memperhatikan di luar gitu. Tapi ya kalau memang kalau anak-anak sekarang saya nggak tahu ya gitu. Yep. Saat itu ya di masa itu ya. Tapi dengan popularitas yang didapat, dengan materi yang dipunya, ya kalau ceweknya suka sama salah satu klub, yang mungkin akan gampang gitu. Iya kan? Nah berarti apakah bisa dibilang pasangan hidup Kang Atep itu adalah fans Persib juga misalkan? Bukan. Nah berarti intinya kan gini, berarti Kang Atep itu ini karena saya mikirnya gini, ya tadi ya udah populer segala macam, ternyata kayaknya bukan hal itu, bukan aspek sepak bolanya yang bikin Kang Atep itu menarik di mata lawan jenis ya. Betul. Kira-kira apanya berarti Kang? Karena lebih ke wah saya bisa mimpin, saya soleh misalnya gitu. Ya mungkin salah satunya itu ya, karena kan dilihat juga ya mungkin kalau yang ganteng banyak lah ya gitu. Karena kan kebanyakan mungkin wanita dilihat dari selain popularitasnya bagus, mainnya bagus, ya ganteng juga kan gitu. Nah wanita kan juga pengen punya sosok laki-laki yang bisa mimpin untuk di rumah tangganya kan, kepribadiannya juga gitu. Ya mungkin itu salah satunya gitu. Istri saya memilih saya. Ya. Kapten Persib atuh. Soal kepemimpinannya udah jelas itu mah gitu. Terus lebih ke berikutnya juga ini pertanyaan-pertanyaan. Ini karena satu hal yang langsung terngiang di benak saya ketika mendengar nama Kang Atep adalah fashionnya yang unik juga. Punya keunikan, punya ciri khas, yaitu gaya rambut Kang. Bahkan tadi kita ketemu nggak berubah Kang Atep. Ya awet muda juga saya lihat. Selain awet muda ada satu style yang sepertinya menjadi ciri khas selalu gitu, yaitu gaya rambutnya Kang Atep gitu. Dan nggak tahu ini udah seberapa sering dibahas ya Kang. Cuman saya pertanyaannya ada filosofi tersendiri nggak sih si gaya rambutnya gitu. Misalnya
urusan kepercayaan diri aja, atau memang sebagai pemain bola pengen cywar ke lawan gitu, nunjukin gitu, atau memang ya lebih ke pure selera pribadi aja gitu. Iya, tentang gaya rambut sirip hiu mungkin ya. Ada namanya ya, sirip hiu, bener. Iya, kalau teman-teman Bobotoh dulu manggilnya sirip hiu. Sirip Ya hiu. sebenarnya kan model rambut ini saya bawa di 2008. Betul, pas saya ke Persib kan. Yap. Kompetisi 2007-2008. 2008 lah mulai dapat model sirip hiu ini. Sebelumnya kan waktu saya di tim nasional, saya di Persija, saya tidak mendapatkan model rambut apa yang cocok untuk saya kan gitu. Dulu malah sering saya botak, bukan gundul ya, tapi botak. Cepak gitu. Ya kayak gitulah gitu, karena tidak terlalu bingung ya kan gitu. Ya udahlah, bodo amat kan gitu. Nah pada akhirnya saya ke Bandung, saya mulai menemukan waktu itu memang lagi ramenya zaman mohak kan gitu. Tahun segitu ya. Iya benar. Gitu. Nah kalau rambut saya kan agak keriting, jadi agak susah kalau dibikin mohak. Jadi dibikinlah dengan tukang cukur. Waktu itu saya menemukan di salah satu salon itu yang sampai sekarang masih dengan tukang cukur yang sama. Berarti itu pencetusnya ya? Iya, jadi cobalah model rambut sirip hiu, belum namanya belum ya? Sirip hiu, masih ya ala mohak lah kan, kayak gitu. Tapi bukan mohak kan, lebih ke ini. Dan ternyata itu membuat saya merasa cocok dan tentu merasa percaya diri. Ngaruh nggak sih Kang ke semangat dalam latihan, semangat dalam bertanding? Ketika kita ngaca misalnya penampilan ternyata nambah energi misalnya. Ya sampai sekarang juga kalau saya belum cukur gini belum percaya diri. Nah, memang pada akhirnya kecocokan tadi ya yang jadi pertimbangan. Soalnya saya ingat aku di tahun 2000-an, sebelum 2010 tuh ya di Indonesia gitu, Liga Italia lagi masih populer banget dan banyak banget pemain gondrong gitu. Dan ya Kang Atep tidak suka gondrong ya, ternyata lebih ke akhirnya menciptakan style sendiri ya. Iya, jadi sebenarnya bukan tidak suka gondrong, pengen saya juga model rambut kayak yang lagi tren-tren juga kan sekarang ini. Cuman model rambut saya agak susah dibikin model seperti itu. Jadi merasa tidak percaya diri juga mungkinnya. Ya udahlah, dengan walaupun memang hanya modelnya itu aja, tapi itu lebih membuat saya percaya diri gitu. Dan di Persib dari mulai 2008 sampai 2018 itu ya mulailah ada julukan-julukan ya. Sirip hiu. Namanya sirip hiu. Terus kalau hujan sirip hiunya mulai berfungsi kan gitu. Iya, kalau hujan udah sirip hiu mulai naik kan gitu. Kalau udah naik itu udah bahaya kan. Iya sih. Jadi akhirnya timbul mitos sendiri di kalangan bobotoh. Betul, tapi mitosnya positif. Positif ya. Jadi bahaya nih kalau Persib main, Kang Atep main dan hujan. Sirip hiunya mulai naik. Unlock nih, skill rahasianya ke unlock langsung. Tapi memang benar terbukti Kang beberapa kali jadi entah secara kebetulan atau gimana ya, tapi memang jadi bagus gitu mainnya gitu. Ya alhamdulillah beberapa kali saya juga sebenarnya pemain yang jarang cetak gol di heading. Karena winger ya. Iya, dan memang saya kalau heading agak kurang ya, karena agak rada takut lah gitu. Iya. Nah, tapi kalau hujan beda gitu. Tuh benernya si sirip hiu teh. Beberapa kali saya ada cetak gol dari heading, dari situ malah. Dari hujan. Nah, ini tentang balik lagi ya tadi soal penampilan di lapangan. Sebenarnya ada pertanyaan-pertanyaan yang sebenarnya saya iseng pengen tahu, tapi kayaknya menarik gitu. Kayak ini Kang ya, kayak sebenarnya yang lebih susah itu sebagai pemain bola ya, menggocek lawan atau menggocek hati wanita idaman nih. Karena kalau kita terbiasa di lapangan sepak bola lebih mudah menggocek lawan. Ternyata lebih susah. Lebih mudah menggocek lawan, lebih susah menggocek hati wanita. Berarti perlu skill lain ya. Perlu skill lain. Nah, karena kan kalau di lapangan kita skillnya udah dan terlatih banget. Iya, udah
udah biasa lah, udah kepegang lah gitu. Jadi sebenarnya kayak saya kira tuh bisa kayak ada apa ya, ada bisa diibaratkan gitu. Ternyata memang udah seberbeda itu juga ya. Berbeda, mungkin saya nanti harus belajar dulu sama Kang Robi. Waduh, saya aja kalau ngegocek hati idaman, cewek idaman di tackle terus kan. Kan terus. Mau diving juga nggak bisa lagi. Terus, nah masih soal tentang kehidupan pribadi nih Kang, kayak misalnya sebenarnya suka tegang kan kalau dalam pertandingan. Misalnya, nih pertanyaanku kayak misalnya di partai final, Kang Atep nendang penalti gitu. Itu mana yang lebih tegang, hal seperti itu atau misalkan hal-hal yang ada ditemukan di hidup kayak ijab kabul gitu atau one on one dengan mertua gitu. Jadi one on one sama kiper sama mertua, mana yang lebih tegang tuh gitu. Yang pasti kalau saya merasakan lebih tegang cetak penalti ya. Karena ya kan kita ditonton oleh ribuan, Ya, ratusan ribu. Gara-gara itu juga. Ratusan ribu penonton kan gitu. Dan itu bukan hanya kita butuh proses latihan ya, tapi memang mental. Kalau mental kita ya tendang penalti itu kan 99% bisa gol kan. Teknisnya sih Iya, gitu. 1% nggak bisa jadi nggak gol juga. Iya. Semua orang pernah melakukan, termasuk Messi, Maradona pernah gagal kan gitu. Ya terkait mental menurut saya. Jadi memang setegang itu gitu. Pressure-nya kan memang besar gitu. Kalau saya harus bandingkan ya dibanding ijab kabul ya gitu. Ya, walaupun agak apa iseng juga sih pertanyaan. Iya, apalagi ini di momennya final. Event besar gitu. Wah, itu sangat luar biasa. Tegangnya ya. Sangat luar biasa. Ya, pokoknya tidak mudah lah. Tidak mudah. Tegang. Pasti, siapapun pasti. Ya, sebenarnya dari sekian tahun Kang Atep jadi pemain bola ya, mengalami fase-fase yang menegangkan itu kan sangat sering ya, apalagi fase-fase yang berat gitu. Cara memperkuat mentalnya tuh gimana Kang? Ngebangkitin diri sendiri minimal, apalagi sampai berhasil jadi kapten, berarti ada kekuatan dan kepemimpinan level lain yang Atep punya nih. Ya jujur saya kalaupun secara jam terbang saya sudah cukup banyak di sepak bola. Di Persib ini kalau mau menghadapi tim-tim besar, saya sering sulit tidur. Kadang saya bisa tidur jam 4 baru bisa tidur. Nah, itu gimana tuh? Jam 5:30 udah bangun lagi. Habis itu dipaksa tidur udah gelisah. Jadi sebentar Kang, itu tuh sebelum jadi kapten atau setelah jadi kapten? Sebelum dan sesudah juga saya merasakan seperti itu. Tidur cuma 2 jam. Iya. Tapi ada pertandingan yang berat. Itu gimana ngejaga dirinya tuh Kang? Jaga performa, jaga fisik. Iya, memang kalau kita olahragawan, terus kurang tidur, ya pasti stamina juga akan hilang kan gitu. Tapi justru saya dimulai kejadian itu dari 2010 lah. Sulit tidur ketika mau menghadapi sebuah pertandingan itu. Tapi yang saya rasakan ketika di lapangan, justru saya tidak pernah ada rasa lelah gitu ya. Karena mungkin saking semangatnya, karena dukungan dari ribuan supporter, energinya keisi aja terus. Energinya jadi keisi. Jadi sebenarnya energi itu ya yang bikin fisik kita tuh kayak punya tenaga tambahan terus gitu. Betul di satu sisi itu ya gitu. Tapi kalau kita bicara ketegangan ya itu tadi, meskipun saya jam terbangnya juga sudah cukup banyak, tapi ketika menghadapi sebuah pertandingan ya saya selalu seperti itu. Gitu. Berarti bisa dibilang sampai akhir karir Kang Atep masih sering gelisah, susah tidur. Jadi memang bukan berarti apa ya? Bukan berarti solusinya kita nggak nemu, tapi memang sebesar itulah beban yang dihadapi oleh sepak bola ya. Yang mungkin terjadi nggak di Kang Atep aja. Mungkin yang lain juga sama ataupun yang lain malah lebih rileks, kita nggak tahu ya. Tapi ini kan bicara saya secara pribadi gitu yang
saya di sini menyampaikan bahwa setiap pertandingan saya selalu sulit tidur gitu. Oke. Tapi ya Kepikiran kadang-kadang apa sih Kang itu teh? ya karena kita sebagai ya mungkin karena bebannya terlalu besar kali ya. Merasa harus tampil bagus, merasa Satu harus itu menang gitu. betul merasa harus menang dan kita memikirkan gimana nanti lawan di lapangan yang saya akan hadapi siapa kan gitu. Itu Termasuk ini dong Kang, termasuk ada rasa takut. Karena lihat dulu lawannya misalnya tim A gitu. Punya pemain si B gitu. Waduh saya tuh ragu nih bisa nggak ya? ya mungkin Ada begitunya betul juga ya. mungkin seperti itu juga. Rasa ketakutan itu selalu menyelimuti sehingga ada sebuah ketegangan dan itu terbayang dan sehingga sulit tidur kan gitu. Mungkin itu padahal sebenarnya kalau dilakukan Pas jalani mah. dijalani juga nggak terlalu sebesar itu kan bebannya gitu karena kita juga pemain yang dipilih dengan melalui proses latihan sebenarnya gitu. Tapi itulah yang saya rasakan. Paham. Berarti bisa dibilang kesimpulannya adalah sisi positifnya adalah memang Kang Atep saat itu dan siapapun yang mengalami itu ya, kayaknya memang kesimpulannya berpikir untuk saking ingin menangnya kali ya. Iya, Saking ingin menangnya, saking bersemangat juga nih buat besoknya gitu kan. Iya, ya karena efek dari itu ya. Iya. Karena bebannya terlalu besar, saya ingin menang, saya ingin main bagus, saya ingin persembahkan sesuatu, sehingga itu kepikiran kan gitu. Tapi itu yang saya rasakan. Ya mungkin ada juga teman-teman yang lain, para pemain yang lebih rileks kan gitu. Saya lebih santai, lebih ini. Tapi pas di lapangan lebih tampil all out kan. Ada juga yang seperti itu. Ya mungkin banyak gitu. Tapi yang saya rasakan adalah seperti itu. Nah soal tadi ya, soal adanya hal besar yang akhirnya kepikiran sama Kang Atep sampai susah tidur. Ini berkenaan sama ini nggak sih? Kayak misalnya gimana rasanya Kang Atep itu jadi bagian dari dua klub terbesar di Indonesia, yaitu Persib dan Persija. Kang Atep pernah main di dua-duanya, bahkan positif lah di dua-duanya gitu. Gimana tuh Kang? Rasanya bisa diceritain gak sih? Pernah jadi bagian dari dua klub raksasa ini gitu. Iya, jujur saya tidak pernah terpikirkan ya akan berada di dua tim besar dan rival kan gitu. Walaupun saya besarnya dulu dari Persib dulu, justru saya mulai menginjakan kaki di karir profesional malah di Persija dulu kan gitu. Iya. Dan waktu itu memang keputusannya agak berat ya gitu. Ketika ada tawaran dari Persija. Karena memang waktu itu posisi saya masih di tim nasional usia 18 tahun. 18-20 tahun lah kan gitu. Masih muda banget. Tapi sebenarnya saya berharap waktu itu Persib merekrut saya. Tapi ditunggu-tunggu malah nggak ada. Justru malah ada tawarannya dari Persija. Ya memang ada peran besar dari bapaknya Erlangga tuh, Pak Babang Sucipto sama Pak almarhum Roni Pati Nasarani itu waktu itu. Saya sorenya mendapat tawaran, malamnya saya langsung dibawa ke Menteng. Dari Bandung? Enggak, kan waktu itu saya udah di Jakarta kan, di Timnas, di Rawamangun. Sorenya dapat tawaran, malamnya saya langsung dibawa ke Menteng. Dibawa sama Pak Bambang Sucipto sama Roni Pati Nasarani. Diketemukan dengan Pak IGK Mandila. Langsung deal hari itu juga gitu. Ya tanpa disadari saya memutuskan, waduh, nanti gimana ya? Kan gitu, nanti gimana ya? Sebenarnya yang jadi rasa takutnya saat itu Kang Atep tuh lebih ke karena apa? Apakah karena memang sebenarnya udah pengen banget di Persib gitu, tapi ternyata ada tawaran bagus dari Persija, lebih ke itunya atau memang ada hal lain gitu? Iya, lebih ketakutannya saya takut di Persib enggak, di tim lain juga enggak. Karena dari tim nasional itu kita kan belum dapat jaminan bahwa kita akan bermain di salah satu klub dimanapun ya di liga kita ini kan gitu. Langkah selanjutnya dari tim nasional itu kan kita berarti bermain di klub kan gitu. Jadi impian saya pengen ada rekrutmen dari Persib itu tidak terjadi, justru malah dari Persija. Kenapa saya ngambil keputusan itu? Ya udah ini kesempatan saya, walaupun harapannya saya ingin di sana gitu. Tapi ya udahlah,
ini saya ambil dulu kan gitu untuk masa depan saya. Yap. Terus jadi sebenarnya kalau saya kasih pilihan gitu, Kang, mana yang lebih kerasa gitu? Rasa bangganya atau rasa tertekannya menjadi pemain yang pernah membela dua klub ini? Ya kalau Gitu. menurut saya sih dua-duanya saya merasa bangga karena berada di sebuah tim Bangga ya. besar kan gitu. Jujur Persija saya banyak belajar Iya. di sana karena saya bertemu dengan orang-orang hebat, teman-teman di tim juga pemain-pemain senior yang mensupport saya, begitupun manajemen kan gitu. Begitupun The Jack-nya. The Jack-nya Oke. mensupport saya. Alhamdulillah bisa Mm-mm. sampai berkembang gitu. Ya sampai akhirnya saya harus meninggalkan Persija itu Yap. ya karena memang dari kecil saya mimpi ingin bermain di Persib kan Persib, gitu. oke. Menurut saya dua-duanya membanggakan sekali. Nah, saat itu ada cerita soal ini gak, Kang? Gimana sih reaksinya fans Persija saat tahu Kang Atep ke Persib? Dan Iya. gimana Hmm. reaksi fans Persib saat itu? Ada cerita nggak soal itu, Kang? Ya yang pasti kecewa ya. Cuman emang kalau dulu kan belum sebesar sekarang medianya kan gitu, terutama media sosial lah. Jadi kalau dulu kan masih media elektronik, media cetak kan gitu. Pemberitanya besar gitu. Sampai ada beberapa yang zaman SMS ya gitu. Yap. Ya menanyakan lah kenapa begini, pengkhianat lah macam-macam kan kayak gitu. Tapi menurut saya ini ada keputusan Oke. yang dari kecil saya inginkan. Mimpi terbesar ya. Betul, mimpi terbesar Nggak bisa menurut juga, saya. iya. Betul, karena saya tidak tahu mungkin beberapa tahun ke depan saya akan mendapat kesempatan yang sama. Betul. Kalau saya tidak ambil sekarang, ya Iya. performa saya juga mungkin udah menurun ataupun tidak mendapat kesempatan itu yang sehingga tidak saya ambil, saya tidak tahu kan gitu. Sehingga ya udah dengan segala keputusan terbaik saya, walaupun memang tekanan itu ada, ya udah saya ambil. Walaupun datang ke Bandung juga saya sangat diterima juga sama Boboto. Tapi ketika di tim saya juga belum menjadi pemain yang diharapkan gitu karena tidak masuk dalam skema permainan gitu. Akhirnya nggak langsung ya. iya, akhirnya saya jadi pemain cadangan hanya nonton di tribun. Oh, di tribun malah. Iya, padahal saya di Persija kan pemain bisa dibilang Inti. pemain andalan. Udah masuk timnas juga Iya, kan? timnas. Iya, memang Persib saat itu ketat lah ya. Iya. Dan saya kan direkrutnya juga waktu itu sama Pak Haji Umuh kan. Oke. Berarti intinya lebih kayak ini ya, kayak saking besarnya cinta Kang Atep untuk Persib, nggak apa-apa masuk Persib nggak langsung pemain inti juga. Yang penting peluang itu diambil dulu. Betul, Gitu, kesimpulannya Kang, ya? seperti itu. Karena kalau tidak diambil sekarang, Susah banget sih. Kayaknya ini juga Kang, saya pengen dapat perwakilan cerita ya dari pemain-pemain juniornya Persib yang nasibnya kayak Kang Atep nih, kayak misalnya dia harus nyoba ke klub lain dulu sebelum bisa masuk Persib. Itu tuh banyak ya Kang ya? banyak. Banyak dan memang sesusah itu ya masuk Persib itu ya. Jadi gini, Persib ini kan tuntutannya selalu besar ya. Kayak harus juara aja. Ya harus juara, harus main bagus kan gitu. Oh, Minimal ya kita punya label lah gitu. Kalaupun kita tidak punya label, tiba-tiba ujuk-ujuk kita masuk ke Persib, siapa lu kan gitu. Belum tentu bisa diterima kan gitu. Nah, di Bandung itu di Jawa Barat ini kan banyak nih potensi-potensi terbaik yang dimiliki ini kan gitu. Bisa lebih berkembang gitu. Kalau mereka mau keluar dulu. Kalau saya seperti itu ya. Tapi bagusnya sekarang Persib juga memberi kesempatan kepada para pemain mudanya, terutama pemain-pemain dari akademinya. Ya kita bisa lihat ada Beckham sekarang Putra. luar biasa. Ada Febri sebelumnya kan juga luar biasa, itu kan jebolan akademi. Jadi nggak harus keluar dulu. Harus keluar dulu. Itu sebuah pilihan. Kalau kita bisa membuktikan, bisa bersaing dengan pemain-pemain yang ada yang dimiliki oleh Persib, karena kalau pemain yang datang ke Persib ini kan grade-nya udah A semua, baik lokalnya maupun asingnya kan gitu. Bisa nggak kita bersaing dengan mereka? Kalau bisa, ya lakukan. Kalau enggak, karir lu akan selesai. Sementara usia kan terus bertambah. Jadi mending ambil kesempatan di luar dulu untuk jam terbang, untuk menaikkan penampilannya sehingga orang tahu kan gitu. Terus setelah itu direkrut ke Persib. Jadi pilihannya seperti itu ya. Kayak ini juga yang harus dipahami sama para fans ya sebenarnya, bahwa
mungkin iya klubnya ini rival dua ini, tapi memang di balik itu juga ada hal yang harus dipahami karena memang sesusah itu masuk Persib gitu ya. Iya, Dan ya, memang ya mungkin sama lah ya, masuk Persija juga masuk Persija juga susah susah. karena Iya benar. sama dua-dua tim ini memiliki basis supporter yang fanatik, Mm-mm. yang selalu menuntut untuk juara kan, Ya terbilang mapan juga di Indonesia betul, dua klub ini gitu. selalu untuk dituntut untuk menang kan gitu. Iya. Jadi benar-benar pemainnya yang harus pemain siap pakai kan gitu. Nah, kalau pemainnya udah gitu pemain muda nggak punya nama, mainnya biasa-biasa aja, jangan harap kan Jangan gitu. harap. Sementara kita merasa punya potensi kan gitu. Iya. Kalau memang potensi kita mau berkembang, toh nggak ada salahnya kalau setahun 2 tahun ini kita nggak bermain di tim besar itu. Tapi 3 tahun setelah itu kamu buktikan bahwa kamu bisa main di situ Mm-mm. dengan prestasi kamu kan gitu. Nah, Kang Atep tadi ada poin yang menarik soal merasa punya potensi nih, Kang. Mm-mm. Dan mungkin ini juga bisa jadi cerita buat sama pemain bola yang masih muda nih sekarang atau para fans bola gitu. Itu Kang Atep ada titik apa yang bikin Kang Atep merasa kayak, oh aku nih punya nih potensi, aku bisa jadi pemain yang lebih besar dari ini gitu. Bahkan saya bisa nembus klub besar. Ya. Saat itu akhirnya masuk Persija dan Persib gitu. Titik percaya diri itu atau keyakinan itu munculnya gimana sih, Kang? Ya, ya, Ada cerita apa gitu? ya tentu saya orang kampung ya, saya dari Cianjur. Mm-mm. Saya waktu itu kebetulan pemain andalan karena memang sering kalau di kampung ini ya mungkin sama di Cikarang sama di Iya. daerah-daerah lain. Saya juga Cimahi ya. Cimahi Kampung kan. juga. Biasanya ada turnamennya setiap 17 Agustusan kan. Pasti ada. Nah itu. Nah saya selalu jadi pemain paling top lah kalau di Cianjur kampung itu ya. di Cianjur itu. Top skor iya, pemain terbaik iya. Berapa tahun tuh Kang? Kayak gitu tuh. Pokoknya setiap ada event turnamen di 17 Agustusan Dari umur berapa tuh Kang? Dari umur Dari- 14, 13? 13-an. Itu main sama orang dewasa level. Kurang dewasa. Wah, tuh. Iya udah kelihatan bakat Iya, sama. itu jadi dari situ mungkin saya ngerasa bahwa Iya. saya ini punya potensi gitu. Oke. Tapi namanya di kampung, kita kan gak ada SSB nih. Siap. Mau gak mau kalau mau mengembangkan, karena kan harus ikut turnamen yang berkelanjutan kan gitu. Nah adanya itu di Bandung. Oke. Nah dengan berharap besar nih kepada orang tua waktu itu, saya pengen SSB dong gini-gini. SSB apaan kan gitu, nggak usah lah gini-gini. Jadi orang tua juga tidak terlalu berharap bahwa saya harus main di sebuah tim yang besar atau Jadi tim emang nasional. Jadi belum direstui jadi pemain pro. enggak, jadi udahlah di kampung ya udah cukup, udah buat saya bangga kan gitu. gitu. Tapi saya ngerasa saya punya potensi. Iya benar. Iya, saya ngerasa Benar. maksa gitu ke orang tua. Sampai akhirnya orang tua saya ngalah gitu. Ya udahlah, ya udah dah katanya. Coba deh kita ke Bandung nyari. Ketemulah namanya Uni kan gitu. Oke, SSB Uni ya. Ya Uni ya akhirnya saya masuk di sana. Yang tadinya percaya diri itu ada ketika ke Uni, ternyata persaingannya juga berat-berat ya. Dan Di sana tuh jago-jagonya juga di sama. sana tuh berkumpul pemain-pemain hebat dari daerah di Jawa Barat. Se-Jawa Barat ya. Iya, di Uni tuh. Waduh, agak minder juga nih kan, gitu. Tapi ya itu tadi, percaya diri ngerasa punya potensi, saya bisa nih. Berarti saya harus latihan. Atau memang ada sosok di perjalanan tadi tuh Kang, ada sosok yang menjaga keyakinan dan kepercayaan diri Kang Atep, misalnya ketemu pelatih siapa yang selalu ngomong potensi kamu lebih besar dari ini gitu, atau ketika cedera ada yang nyemangatin gitu. Orang-orang seperti itu juga ada nggak Kang? Lebih ya paling rekan-rekan aja sih ya gitu. Sesama pemain. Ya di kampung ya gitu. Oh, oke. Kamu gini-gini ya. Ya tapi selebihnya lebih kepercaya diri itu ada pada diri saya sebenarnya. Oke, jadi kan nggak gitu. bergantung ke orang lain malah. Iya. Ketika datang ke Bandung yang melanjutkan yang tadi ya. Yep. Wow, ternyata hebat-hebat kan gitu. Hmm. Gimana caranya saya bisa mengalahkan mereka kan gitu. Sementara mereka sudah cukup lama berada di situ dan sudah beberapa kali ikut di turnamen-turnamen usia dini di Persib kan gitu. Kalau saya kan belum di Persib, masih di Uni kan Uni gitu, tadi, masih kelasnya masih SSB kan. Yep. Akhirnya saya memutuskan udah deh, saya mau tinggal di Bandung gitu. Berarti memang ada mental untuk pengen berkompetisi ya. Betul. Mental kompetitif Betul. itu. Itu dididik sama siapa Kang? Atau tiba-tiba ada aja gitu di diri Kang Atep? Tiba-tiba aja Tiba-tiba ada aja. di diri saya, karena mungkin itu karena
saya pengen punya mimpi yang saya harus kejar, yang saya harus wujudkan. Mimpi besar itu. Iya, saya harus kejar dan saya harus wujudkan gitu. Saya tidak boleh minta bantuan kepada siapapun. Saya harus perjuangkan sendiri kan gitu. Kalau menurut Kang Atep, masa zaman itu banyak nggak sih Kang yang energi dan mimpi visinya tuh kayak Kang Atep tadi gitu, kayak memang saya merantau misalnya dari Cianjur datang ke Bandung dan memang udah memasang mentalitas untuk bersaing, pengen jadi pemain besar gitu. Yang kayak gitu tuh banyak nggak sih Kang ditemukan sama Kang Atep? Atau memang nggak banyak, banyaknya cuman memang yang penting saya main bola, yang penting saya main bagus misalnya gitu doang gitu. Ya kalau saya lihat di lingkungan saya waktu itu tidak banyak ya. Belum banyak. Tidak banyak. Jadi mereka datang ke Bandung hanya untuk main bola, setelah itu pulang lagi. Jadi berharap ya udahlah main untuk di daerahnya sendiri bagus juga udah cukup membanggakan. Oke. Sementara dia tidak memiliki target pengen mencapai sesuatu yang besar kan gitu. Iya. Di waktu itu ya, saya melihat sedikit ya mungkin sedikit. ya. Mudah-mudahan sekarang makin banyak ya. Mudah-mudahan sekarang makin banyak. Tapi artinya memang pembedanya ada di situ Kang ya, kayak pembeda pemain muda tuh selalu banyak lah dari masa ke masa. Cuma pembedanya Kang Atep dengan yang lain di generasi tersebut gitu adalah ya mentalitas dan keinginan merealisasikan mimpi besar tadi ya. Dan kesiapan untuk battle, baru masuk SSB udah berpikir saya harus bisa bersaing secara positif dengan pemain-pemain yang udah lama di sana. Itu kan sebuah fighter mentality yang ya itulah gitu. Saya ya mudah-mudahan semakin banyak gitu yang bisa punya itu. Ya gitu. kalau kita lihat kan kalau bakat-bakat sekarang sudah hebat-hebat ya. Iya. Ya tapi tentu lah. perlu dibarengi dengan keinginan yang kuat itu mungkin, dengan mental yang mental petarung. Mental petarung. Sehingga si pemain itu bisa mewujudkan mimpinya. Termasuk ini nggak Kang? Misalnya mental petarung tuh tadi Kang Atep ya sedikit flashback cerita kayak pertama pindah dari Persija ke Persib, ada yang kecewa, ada yang ngomong pengkhianat. Mentalitas itu ngebantu nggak untuk Kang Atep tahan terhadap bulian, fitnah, cacian itu? Iya, betul. Saya kan waktu posisi saya di Persija waktu itu saya masuk tim nasional bersama Peter Wet. Saya membawa tim nasional kan, bukan Persijanya. Iya. Mainlah di Bandung. Oh, saya nonton itu. Oh, iya. Saya ingat di Siliwangi. Ngegolin ya ke gawang Persib. Ya, di Siliwangi kan. Lagi. Ya. Bisa dibayangkan nggak? Puluhan ribu stadion itu nyanyikan saya ya, dengan kata-kata yang kasar. Teriakin itu. 30.000 lebih. Dengan kata-kata kasar. Waduh, nyanyian lagi ya? Nyanyian. Aduh, gak kebayang sih. Kebayang nggak mentalnya seperti apa? Kalau kita mentalnya nggak siap, udah deh masuk ruang ganti lagi aja. Tapi saya justru tertantang. Saya nggak bisa sekarang ngomong ke mereka gitu. Yang saya harus lakukan adalah buktikan. Dengan apa? Dengan cetak gol dan menang. Baru membuat mereka diam. Iya sih. Kalau nggak salah menang 2-0 gitu ya. Menang 2-0 saya cetak gol. Saya 1 gol 1 assist. Iya, saya ingat itu golnya Kang Atep itu yang nerima crossing tendangan volley. Iya. Kiper Persib tuh Kosin ya? Tema. Oh, Tema ya. Wah, itu gol indah juga sih. Iya. Oh, gitu. Berarti hal-hal kayak gitu tuh pada akhirnya sudah apa ya? Bisa dibilang mentalitasnya udah di level lain lah ya. Berarti atlet seperti Kang Atep dengan pengalaman kayak tadi gitu kan. Iya, saya berharap sih para pemain sekarang punya mental seperti itu ya. Jadi apalagi kan bulian, cacian di sosial media ini sekarang kan begitu luar biasa ya. Kalau kita tanggapin itu kan jadi masalah besar. Udah biarin aja. Biarin aja. Yang harus kita lakukan adalah buktikan gitu. Kan mereka ingin sebuah pembuktian kan. Iya. Kalau dengan pembuktian, oh iya kamu iya, mereka kan diam. Oke. Tapi kalau kita balas satu-satu gini makin ramai makin capek juga. Kitanya makin diserang, terus kitanya juga lupa diri bahwa tujuan kita benar. Ini mau main bola kan gitu. Dan banyak juga netizen yang sebenarnya tidak ingin menyelesaikan masalah tapi caper doang kan. Iya. Gitu sebenarnya yang bikin capek gitu. Tadi Kang soal mentalitas untuk membuktikan itu pada akhirnya ya kalau aku lihat ya ini tuh benang merahnya kelihatan sih gitu dari awal masih di Cianjur tadi masuk Uni segala macam sampai akhirnya jadi kapten Persib gitu tuh sebenarnya proses yang seperti apa Kang? Kayak saya yakin Persib di zaman itu banyak banget pemain bagus kan. Betul. Dan mateng, mental, fisik, teknik gitu, mateng gitu.
Kang Atep yang dipilih itu kenapa dan gimana ceritanya? Iya, saya dipilih jadi kapten itu eranya Pak Jajang Nurjaman. Iya. 2013 lah, 2013. Pak Jajang Nurjaman masuk. Jujur sebelumnya saya tidak ada kedekatan apapun dengan Pak Jajang Nurjaman. Saya juga hanya tahu Pak Jajang sebagai pelatih kan gitu. Oke. Karena sebelumnya dia ngelatih di Pelita Jaya dan direkrut ke Bandung itu untuk menjadi pelatih kepala kan gitu. Nah, tantangan ngelatih di Bandung itu kan tidak mudah gitu. Iya. Iya kan, apalagi Pak Jajang Pelatih, ya. pengalamannya juga belum terlalu banyak kan gitu. Yap. Nah, waktu itu Pak Jajang mulai merekrut beberapa pemain ya. Di antaranya Firman Utina, Yap. yang dia selesai juara di Sriwijaya. Sriwijaya. Nah, sosok kapten waktu itu sama Maman Abdurrahman sebelumnya. Oke. Nah, Maman Abdurrahman kalau nggak salah di waktu itu dia udah keluar deh gitu. Udah nggak di Persib ya? Iya, artinya untuk slot kapten nggak ada kan gitu. Dilihatlah mungkin pemain putra daerah yang juga sudah cukup lama di situ dan mengenal juga para pemain-pemain lain sampai akhirnya ditunjukkan gitu. Yep. Walaupun waktu itu menurut saya ada yang lebih layak kok gitu, banyak. Siapa kan, Kang gitu. saat itu? Ya kan Firman Utina juga udah masuk kan iya, gitu. Bener. Menurut saya dia yang lebih layak kan gitu. Tapi mungkin pilihannya agar bisa tim ini berbaur kan gitu. Yep. Baik pemain Bandung, non Bandung kan gitu banyak juga kan gitu. Dan bisa menyampaikan apa yang diinginkan oleh si pelatih kan gitu. Oke. Berarti bisa dibilang gini nggak Kang? Ini saya pertanyaan jujur saya nggak tahu ya kayak apakah di level klub daerah bukan cuma Persib lah ya, klub setiap daerah itu memang ada blok-blokan gitu pemain. Misalnya kalau tadi Persib ada pemain Bandung dan non Bandung sehingga butuh orang untuk nyatuin itu. Gitu. Itu lumrah terjadi berarti Kang ya? Saya nggak tahu ya kalau tim lain, tapi kalau saya merasakan waktu di tim Bandung sebelum 2013 ini jujur ada. Oke. Ada blok Jawa, ada asing, ada. Wah lumayan tuh PR tuh. Betul, makanya ya impactnya ke dalam tim juga ya mainnya ya kurang kompak kan gitu. Kerasa sih pasti. Iya, karena udahlah nggak di luarnya aja begitu, di dalamnya juga ya seperti itu kan gitu. Susah apa Kang mereduce gap itu, artinya mengompakin mereka nih. Saat itu Kang Atep kapten gitu. Jadi kayak sesulit apa sih memimpin tim Persib saat itu gitu? Ya cukup sulit ya, karena pemain-pemain yang ada juga pemain-pemain yang levelnya sudah bintang kan, tim nasional juga. Atau karena mereka bintang dan tim nasional mereka jadinya justru sudah punya profesionalitas level lain sehingga lebih mudah untuk ngikutin kaptennya? Enggak, mereka justru punya ego masing-masing kan, itu kan? Yang agak susah kan gitu, agak sulit diatur kan gitu. Itu aku pengen tahu nih Kang Atep sebagai kapten ini gimana nih ngelihat mereka nih gitu. Iya, justru saya banyak belajar, justru banyak dibantu juga sama Firman Utina gitu. Jadi bagaimana caranya kita buat suasana ini senyaman mungkin gitu. Jadi bukan hanya tujuan kita mau berada di satu tim ini, tapi lebih ke sebuah keluarga gitu. Dibikinlah rencana-rencana di luaran kita latihan kita harus seperti apa gitu. Oh ada program, kayak bukan program atau ya kegiatan bareng. Iya, gitu ya? Dan itu disepakati oleh si pelatih kan gitu. Contohnya apa tuh kan aktivitas? Kalau dulu kita makan di gitu? ruang habis latihan makan udah sejenisnya, ada yang di kamar, ada yang makan di luar kan gitu. Terus kalau kita latihan di luar mes, kalau dulu ada yang pakai motor, pakai mobil, kita ketemu di lapangan gitu. Nah kalau eranya waktu itu gimana caranya kita harus sama-sama berangkat, kita pakai bis. Pokoknya kumpul di mes sama-sama, makan juga kita harus sama-sama. Nah hal itu ternyata impactnya sangat besar. Nah ketika ngomong makan tadi Kang ya, itu kan sebenarnya kalau bayangan aku nih, dari makan bareng itu akhirnya yang bisa bikin bondingnya kuat satu sama lain mungkin karena ada ngobrol. Betul. Nah itu
siapa tuh yang nentuin topiknya? Ingat nggak Kang soal itu? Kayak apakah kapten di situ udah berfungsi juga tuh? Kang Atep yang harus ngomong ke mereka atau gimana gitu? Iya kalau ngomong ini sih enggak, tapi kita lebih mencairkan suasana. Kalau dulu kan mungkin Jawa, terus Sunda, asing-asing, blok-blokan lah. Kalau waktu itu kita ngobrol rame-rame aja di situ gitu. Jadi lebih cair suasana. Nah, itu kebawa di lapangan. Iya. Jadi ya di lapangan itu kita seperti keluarga dan ternyata ini Jadi kerasa rahasia. kita berjuang bareng sama orang dekat gitu ya. Betul. Ya jadi kita lebih ke sebuah keluarga lah gitu. Setelah itu baru kita libatkan istri-istrinya. Oke. Istri-istrinya juga kita bikin ada Jadi geng besar nih. koordinator istrinya bikin grup di sana. Jadi Iya. semakin kuat kan gitu. Nah, secara tidak langsung ternyata itu efeknya sangat besar gitu. Iya. Yang Terus tadi si Kang Firman Utina ini bisa dibilang kok Kang juga ya. Firman karena udah di Bandung. Udah di Bandung ya. Firman Utina ini termasuk sosok yang membantu dan punya peran besar yang ngebantu Kang Atep sebagai kapten Persib berarti ya. Iya, saya banyak belajar dari dia jujur. Dia juga leadershipnya luar biasa, bukan hanya di lapangan tapi di luar lapangan, mencairkan suasananya juga. Terus cara memotivasi teman-teman. Walaupun dia sebenarnya bisa menjadi Atau kapten juga dari gitu kaptennya yang utama, tapi dia nggak mau ada. Udah Tep, kamu aja, kamu sebagai putra daerah, kamu yang betul hasil yang ditentukan klub ya. Iya. Ya dari kapten sih, betul. dari leader ya kayak gitu. Luar biasa. Keren. Betul. Terus kan kayak kita lompat ke tahun 2014 di mana akhirnya sebagai kapten Kang Atep berhasil membawa Persib juara setelah berapa tahun ya? 20 tahun ya. 94. Waktu itu 19 terakhir 94 ya. 20 tahun Persib nggak juara, akhirnya juara. Kayak buka puasa tuh satu Jawa Barat gitu. Dan Kang Atep sebagai kapten Persib gitu. Aku pengen Kang Atep cerita emosinya, memorinya yang masih diingat gitu. Kayak gimana sih rasa bangganya gitu mengangkat trofi itu. Ya sampai sekarang kalau bicara itu saya merinding. Nah itu yang saya nggak bisa rasain Kang. Gimana itu Kang? Ya jujur, ini impian saya ketika saya pindah dari Persija ya. Saya pindah ke Persib, saya harus angkat trofi. Saya bilang, ya mungkin ucapan itu jadi sebuah doa dan motivasi ya. Bahasa zaman sekarangnya manifestasi gitu. Iya mungkin seperti itu. Dan di 2014 bukan hanya mengangkat trofi, tapi saya sebagai kapten kan. Kapten juga, itu luar biasa loh. Saya tidak pernah terbayangkan gitu bahwa saya yang angkat trofi itu setelah menunggu 20 tahun. Ya. Dan saya sebagai kapten gitu. Ya bayangannya mah jadi pemain Persib aja udah seneng banget. Udah seneng banget. Kaptennya gitu ya. Ini mah kaptennya kan gitu. Karena yang bikin merinding apanya tuh Kang? Yang tadi ketika diingat. Ya pas ngangkat trofi lah ya. Lebih ke rasa apa tuh yang kerasa Kang? Haru. Meledak, ada yang meledak bangga gitu. Kan gitu. Tanpa disadari ya air mata kan keluar waktu itu. Iya. Karena ya memang euforia bersama kan gitu. Bukan hanya kita di lapangan tapi seluruh warga Jawa Barat kan gitu. Jadi ketika saya alhamdulillah ya Allah begitu baik kan memberikan rezeki kepada saya kan gitu, sehingga di karir saya bisa mencapai impian seperti ini kan. Dan ini kan akan tertulis di tinta emasnya Persib Bandung sampai kapanpun kan gitu. Dan saya menjadi ikut dalam mencatatkan sejarah itu kan gitu. Tim yang dikalahinnya pun tim yang lagi bagus-bagusnya Kang. Persipura tuh lagi bagus-bagusnya juga tahun segitu tuh di final kayak. Betul. Sebelumnya juga kan kita berhadapan dengan Arema kan. Ya itu yang dan itu pertandingan keras itu. Itu pertandingan yang menguras emosi, menguras energi juga, karena sampai menit 83 kan kita masih ketinggalan. Sampai akhirnya Vladimir bisa cetak gol menyamakan kedudukan, dan saya mampu membalikan kedudukan dan makan Konate yang kill the game-nya. Kill the game 3-1. Dari situ kita juga sudah merasakan bahwa kita sudah mencapai juara sih gitu. Kayak udah ada energinya udah nyampe. Iya, tapi tanpa disadari masih ada satu lagi nih. Ternyata yang kita hadapi adalah tim hebat, tim punya mental juara kan gitu. Lagi bagus-bagusnya lagi. Lagi bagus-bagusnya dan sulit dikalahkan kan gitu. Walaupun mayoritas penontonnya adalah penonton kita gitu. Iya. Dan ternyata benar ketika kita main, kita sempat
leading, dia sempat leading 1-1, kita sempat leading di menit akhir kita kebobolan, 2-2. masuklah di Adu adu penalti kan gitu. Nah itu gila sih. Satu Jawa Barat itu Kang tegang, saya nonton itu. Ya, saya waktu itu sempat ditunjuk untuk cetak penalti kan gitu di 5 penendang pertama itu, cuman ya itulah mentalnya belum siap ya. Yang lain dulu gitu. Ya, tapi setelah itu kan harus ada penendang berikutnya 6, kan. 7 ya. Iya, nah saya kebagian tuh setelah ini, setelah itu. Iya saya ingat juga. Walaupun sambil berdoa, ya mudah-mudahan selesai sampai di 5 penendang gitu. Saking tegangnya kan. Saking tegangnya. Kayaknya wah itu momentum terbesar ya dibanding pertandingan yang lain. Betul. Kayak gila sih, kebayang gitu. Tegangnya bareng kita satu provinsi. Ya pressure-nya kan juga kebayang ke kita. Ya ke satu orang ke kayak kita juga. Apa kaptennya pula. Iya, kalau ya cetak gol ya jadi Lord. Kalau nggak cetak gol ya jadi tahu lah jadi apa kan gitu. Tapi alhamdulillah dari situ Lord Atep berarti 2014 mulai ada nama Lord Atep. Iya sih kalau dilihat ya mungkin apa ya kontribusinya juga luar biasa ya Kang Atep, MVP mungkin man of the match juga dengan ada assist, dengan ada gol dan kapten gitu. Ya. Selain ininya Kang, aku pertanyaan berikutnya nih, selain momentum juaranya, hal-hal apa yang bikin kangen banget dan pengen diulang dari Persib di era itu 2014 itu? Ya mungkin karena kebersamaan di luarnya itu kali. Kebersamaan ya. Iya. Udah kayak keluarga banget berarti ya. Betul. Itu oke. Iya, jadi saya baru merasakan di sebuah tim yang kekeluarganya begitu hebat. Jadi leader untuk ibu-ibunya, ibu manajer kita, leader untuk bapak-bapaknya itu Firman sama saya sama Pak Jajang kan gitu. Jadi waktu itu saking fleksibelnya kita latihan, kita kalau ada acara di luar nih, ada undangan di luar kan Persib sering ada acara di Garut kan gitu. Ada acara di Garut nih sore, ya udah kita geser paginya latihan dulu. Kan harusnya latihannya sore kan gitu. Jadi sefleksibel itu gitu. Tapi tidak menuntut bahwa kita memang punya tugas yang besar kan gitu. Waktu itu kita latihan juga nggak banyak latihan di lapangan bagus kok. Kita latihan banyak di Supratman. Lapangan seadanya banget ya. Mini soccer. Mini soccer. Iya. Tapi ya karena kebersamaannya yang luar biasa gitu. Aku jadi paham ya. Pada akhirnya hal itu yang bisa mengalahkan fasilitas. Betul, semuanya yang bisa infrastruktur gitu. Kalau memang udah kebersamaan nih, kualitas timnya naik dari situ. Betul. Ya gitu, lapangannya mau gimana, latihannya mau gimana. Bahkan tadi ya kan kayak saya sempat berpikir, loh kok jadwal latihan bisa digeser gitu. Ternyata selama kebersamaannya kejaga ya gitu. Walaupun ini bukan hal yang gampang juga dilakukan tim lain gitu. Ya, bukan karena kita lepas tanggung jawab ya gitu. Enggak gitu, tapi sefleksibel itu gitu. Baik pelatih, para pemain gitu. Jadi enggak harus begini. Enggak tuh, tapi justru dengan treatment seperti ini justru malah bagus. Malah bagus. Jadi gitu. Disiplinnya nggak militer banget juga. Nggak militer gitu. Justru ya itu tim paling enak lah menurut saya. Suasana itu yang saya rindukan. Bisa juara juga karena udah sekompak itu. Betul. Bahkan kalau geser dikit Kang, tadi ya kalau kita nanya hal apa yang pengen diulang selama membela Persib, udah pasti aku pun yakin banyak ya jawabannya. Nah, berhubung Kang Atep pernah besar juga di Persija, kalau pertanyaannya hal yang pengen diulang, memori apa yang pengen diulang selama membela Persija? Apa ya? Pas dipanggil timnas misalnya, atau pas pernah jadi pemain terbaik, gol indah, atau hal-hal, atau ketika ternyata bisa dekat sama The Jack gitu. Ya kalau saya juga nggak tahu ya, nebak ini Kang. Iya kalau di Persija jujur. Kalau memang bisa mengulang, saya mungkin ingin lebih lama lagi ya. Karena waktu itu saya hanya 3 tahun kan di Persija itu. Kenapa pengen lebih lama Kang? Ya lebih ingin mengenal lebih dalam lagi tim ini gitu. Karena memang Persija salah satu tim yang membesarkan nama saya juga. Saat itu Kang Atep punya keyakinan yang sama besarnya nggak dengan di Persib, bahwa walaupun Persib setelahnya ya, ini Persija bisa juara juga nih. Saya bisa nih kontribusi bawa Persija juara nih. Betul. Pertama saya masuk 2004. Waktu itu
Persija sampai ke final. Tapi Ya. saya posisinya sebagai pemain yang kena hukuman kan dari PSSI waktu itu. Jadi Oh, saya hanya nggak bisa pemain yang main. nggak bisa main. Oke. Tapi waktu itu Persija hanya sebagai runner up, baik Piala Indonesia maupun liganya. Nah, dengan pemateri pemain yang luar biasa, ya harusnya bisa jadi juara. Tapi ya belum lakinya. Ya tentu kalau memang waktu harus mengulang, Bisa diulang misal ya. saya ingin berada di Persija dengan waktu yang sedikit lama tapi ada legacy, yaitu juara. Selama di Persija, saya sebagai pemain muda, saya menyadari kontribusinya juga belum terlalu besar. Justru Persija yang memberikan peranan penting untuk karir saya kan gitu. Saya ingin juara bersama Persija, juara juga bersama Persib Bandung. Wih, mantap. Ya, jawabannya keren sih Kang. ternyata memang Kang Atep punya visi dan ambisi, termasuk pemain yang ambisinya harus juara, harus jadi pemain terbaik gitu Kang ya, dari kecilnya udah gitu ya. Nah, ini aku pengen lompat ke balik lagi tadi. Ini pertanyaannya Kang. Ini kisah yang sedih sebenarnya bagi saya ya. Kang Atep setelah 10 musim ada di Persib dari 2000 berapa tadi ya? 2008 sampai 2018 ya. Saya baca di berbagai sumber, tiba-tiba di tahun tersebutlah Kang Atep itu dilepas sama Persib gitu ya. Dan entah kenapa gitu saya ngerasa ya ini sebuah wah sedih sih gitu. Jadi bener nggak sih sesedih itu Kang? Apa saya doang ya ngerasain. Intinya udah 10 tahun ngebela Persib, akhirnya tiba di titik wah saya dilepas sama klub saya. Yeah. Kalau memang sesedih apa dan cara ngelewatin momen sedihnya gimana tuh Kang? Mungkin sedihnya perlakuannya sih ya gitu. Ya jujur saya pindah ke Persib ini dengan pengorbanan yang besar kan. Iya banget lah dengan Bisa meninggalkan Persija kan. cerita tadi. Waktu itu saya masih menjadi pilihan utama untuk berada di tim Persija. Yep. Salah satu pemain muda yang cukup diperhitungkan kan. Ada tawaran dari Persib, saya tinggalkan Persija. Oke. Sampai akhirnya saya berada di Persib selama 10 tahun dan walaupun dibilang mungkin belum pengabdiannya belum terlalu besar ya gitu. Tapi menurut saya Relatif lah. waktu itu keinginannya saya ingin pensiun di Persib sebenarnya. Tapi ya mungkin karena memang tuntutan dari manajemen bahwa Persib butuh regenerasi, bahwa dengan pelatih yang baru saya tidak masuk di skema karena alasannya seperti itu. Menurut saya nggak apa-apa kan gitu. Tapi apakah semua pemain harus diberlakukan seperti itu gitu? Pemain yang pernah memberikan gelar kan gitu, memberikan kontribusi, terus hanya pemutusan kontraknya lewat WA saja kan gitu. Oke. Kok seperti ini tim besar kan gitu. Itu yang membuat saya kecewa sih gitu. Ya sedih iya karena harapan besarnya saya ingin pensiun kan gitu. Tapi ya itu sudah menjadi keputusan manajemen. Saya hanya memiliki keinginan saja kan semua keputusan ada di manajemen. Tapi manajemen sudah memutuskan tidak memperpanjang kontrak saya untuk musim berikutnya. Nggak apa-apa. Tapi kok cara pelakuannya seperti itu gitu. Apakah semua pemain harus seperti itu masa baktinya selesai udah main buang aja kan? Ini kan tim besar maksud saya gitu. Berilah penghargaan sedikit dengan bahkan terlepas klub besar atau klub kecil, yaitu lebih ke apa ya, menurutku lebih ke bagaimana satu klub itu punya integrasi sama pemain-pemain yang loyal, yang legend, yang udah jadi icon, bahkan leader, kapten ya. Menurutku gitu ya kan. Jadi bukan hanya tanggung jawab klub besar sih untuk memperlakukan pemain dengan layak gitu. Ini menjadi catatan lah ya gitu. Makanya waktu itu saya agak sedikit meluapkan rasa kekecewaan dengan emosinya, dengan sedihnya kan gitu ya. Mungkin dulu juga ada lah di beberapa media di YouTube juga kan saya juga pernah menyampaikan ini kan gitu.
Tapi kesedihan itu ya bukan saya mengada-ngada, tapi memang real seperti itu gitu. Ya, kebayang sih Kang, mimpi terbesarnya tuh Kang Atep memang Persib, main untuk Persib. Bahkan sudah merasakan titik klimaks emosi dan energi yang nggak bisa dibayangin sama banyak orang dengan mengangkat trofi tadi sebagai kapten, tiba-tiba harus pergi dari situ, itu udah nggak kebayang sih kayak apa gitu ya Kang. Kayak aku denger cerita Raul pergi dari Real Madrid gitu, dibuang gitu ya. Seperti itu kan mungkin beratnya gitu. Dan di WA saja. Nah, itu sebenarnya ya gimana ya, menurutku mudah-mudahan nggak terjadi lah, nggak terjadi lagi di seperti itu, dan saya yakin juga kayak pemain legend akan selalu jadi legend sih Kang. Ya tapi alhamdulillah sekarang Persib sudah bagus ya. Jauh lebih baik. Ada Made sekarang sudah berada di tim. Ya kan memang Jupe juga masih ada di tim sebagai asisten ya gitu. Artinya sekarang Persib sudah mulai mengakui, mengapresiasi para mantan-mantan pemain yang pernah memberikan kontribusi kan gitu ya. Mudah-mudahan terus seperti itu sih gitu, siapapun pemainnya ya diperlakukan dengan baik juga lah kan gitu, karena kita juga pernah berada di situ tuh, Kita berjuang bareng lah, berjuang kan. darah-darah. Betul. Kalau misalnya ada pertanyaan, Kang Atep pengen di Persib yang sekarang pengen terlibat sebagai apa nih Kang? Ya ngomongin klub yang Kang Atep cintai ya, Persib, atau klub yang memang berjasa buat Kang Atep yaitu Persija gitu. Di antara dua klub itu, Kang Atep kebayang nggak? Saya pengen tetap kontribusi ngapain ya gitu. Entah jadi staf pelatih, entah khusus pelatih teknik, berhubung dulu jago dribble, jago shooting, jago crossing Kang Atep misalnya gitu. Ya, ya saya sih ingin mengembangkan generasi-generasi mudanya mungkin ya gitu. Dengan jadi apa tuh Kang? Iya bisa jadi pelatih kan ada di Elite Pro kan ada. Oh nggak harus klub manapun ya pada akhirnya? Maksudnya? Klubnya apakah harus klub Persib atau Persija atau boleh klub manapun ngelatih? Enggak, untuk di Persib kan tadi kita bicara Persib karena pemain-pemain muda di Persib ini kan luar biasa potensinya kan gitu. Sehingga nanti linearnya kan ke Persib kan gitu. Tentu ingin memberikan kontribusi apa yang saya punya ini pengen saya berikan kepada adik-adik yang akan menjadi generasi Persib nantinya. Ya artinya masih berada di staf hanya sebagai. Jadi sebenarnya keinginan kontribusi selalu ada juga Kang ya? Iya pasti ya, tidak jauh. Pertanyaannya gini Kang, sebenarnya rasa cinta ke Persib itu luntur nggak karena udah pensiun? Atau makin besar karena apa? Kalau luntur nggak mungkin lah ya. Ya gitu. Pasti sih nggak mungkin, makin besar kali ini. Atau gimana Kang? Ya saya kan tidak menjadi seorang pemain juga kan, basicnya seorang bobotoh. Iya, jelas kan? ya. Udah jelas kan. Jadi sampai kapanpun gitu. Sampai sekarang ya harapannya Persib udah mau back to back nih kan gitu. Iya mudah-mudahan. Ya kan terus mensupport kan gitu. Cuman mensupportnya ya dari luar kan gitu. Karena saya bukan bagian dari dalam staf itu sendiri. Tapi kecintaan itu ya akan tumbuh besar gitu. Kalaupun juara konvoy ya saya konvoy. Kemarin yang juara kemarin saya ke lapangan nonton, saya berikan support langsung ke lapangan kan. Ya kalau saya punya sisi dendam gitu, ngapain juga sih, saya kan juga udah dibuang di Persib, ngapain juga saya nonton ke stadion bisa untuk gitu support, bisa jadi gitu, tapi kan enggak. Saya karena saking cintanya saya tetap mensupport teman-teman, saya senang sama dengan kebanyakan orang gitu, saya bangga ketika Persib juara kan gitu. Kecintaan nggak pernah luntur menurut saya. Terus berikutnya lebih ke ini sih Kang, pertanyaannya lebih ke berarti sebenarnya saat itu Kang Atep itu selesai karirnya di Persib lebih ke faktor umur dan faktor performa yang turun atau, dan biasanya usaha apa sih yang dilakukan sama pemain bola gitu Kang ya ketika tahu saya mau dibuang sama klub? Bisa nggak sih ada fight back atau upaya negosiasi balik gitu? Kebetulan saya bukan orang yang seperti itu ya gitu, maksudnya menegosiasi berharap keputusan itu bisa dipertimbangin kan gitu. Karena cinta Kang sama klubnya. Iya, ya justru gini, saya menyadari ya, oke lah, karena memang performa saya juga sudah agak menurun kan memang waktu itu, dan manajemen menyampaikan Persib ini butuh regenerasi.
Oke. Keduanya, berikutnya dengan pelatih baru kamu tidak masuk di skema katanya gitu. Oke, nggak apa-apa menurut saya karena itu sudah menjadi sebuah keputusan kan gitu. Walaupun harapannya ya ada sih, maksudnya ya kalaupun memang sebagai pemain kontribusinya kurang, setidaknya dari sisi lain saya masih bisa memberikan kontribusi kan gitu. Yep. Untuk mencairkan suasana, untuk memotivasi teman-teman di lapangan kan gitu. Itu kan bisa menjadi salah satu juga gitu. Tapi saya bukan orang yang maksa gitu ya untuk negosiasi sehingga tetap berubah, bisa berubah kan gitu. Ya udahlah nggak apa-apa kalau memang itu sudah menjadi sebuah keputusan kan gitu. Ya mungkin kesempatan saya sampai di sini gitu. Walaupun keinginan besarnya ya saya ingin lebih gitu, tapi ya udah saya juga bukan saya juga sebagai pemain kan gitu punya batasan kan gitu. Ya udah pada akhirnya saya tetap menerima lah gitu, walaupun memang keinginannya tetap ada. Tapi ya itu tadi, saya bukan tipikal orang yang bisa nenggok dong gini-gini, saya masih tetap di Persib gak apa-apa lah, saya nggak digaji gini-gini gitu. Berat juga sih. Nggak seperti itu kan gitu. Iya, Ya iya. udahlah nggak apa-apa gitu, orang udah sudah menjadi sebuah keputusan, nggak Harus apa-apa lah. respect ya. Iya, Harus respect. saya tetap menerima keputusan itu walaupun memang Ya, berat berat gitu. sih, berat Iya. banget itu pasti kan. Tadi Kang kita nyambung dari soal performa ya. Soalnya pertanyaanku ke setiap, kalau punya kesempatan nanya ke pemain bola profesional, saya pertanyaannya tuh gini Kang. Aspek apa atau teknik apa yang paling dibanggakan oleh Kang Atep sebagai pemain bola? Sebagai pemain sayap berarti, atau gelandang serang. Kang Atep tuh paling bangga sama skill apa sih yang ada di diri Kang Atep pas masa prime? Ya, saya memiliki cannonball ya. Kaki kanan Cannonball shootingan saya yang menurut saya itu teknik terbaik. Oke. Dan terbukti cetak gol saya bisa banyak terlahir dari kaki kanan saya. Dulu awal-awal saya berposisi sebagai winger kanan, otomatis saya lebih banyak memberikan crossing. Nah di Persib saya ditaruh di wing kiri. Tapi bagaimana caranya kelebihan saya ini bisa tetap maksimal? Saya lebih banyak cut inside, lalu saya melakukan pressing, cannonball ataupun shooting, dan itu banyak terjadi. Dan menurut saya itu adalah teknik terbaik yang saya miliki. Oke, dan itu udah mencerminkan ini winger modern ya, bisa invert, bisa cut inside gitu. Iya, karena biasanya kan di pemain zaman itu lagi. Ya, di zaman itu masih jarang banget pemain Indonesia yang bisa main di posisi modern football gitu. Ya memang seorang pelatih juga kan kadang-kadang membebaskan kita untuk improvementnya. Oke. Dan saya juga harus bisa kan gitu, harus bisa, artinya sepak bola saya jangan selalu monoton kan gitu. Betul. Bagaimana caranya saya bisa lebih mengembangkan apa yang saya miliki kan gitu. Walaupun saya posisinya sebagai wing kiri, tidak semua bola itu harus diberikan umpan dengan kaki kiri kan. Tapi bagaimana caranya ya saya bisa memaksimalkan apa yang saya punya kaki kanan. Makanya waktu itu improvement banyak saya lakukan, justru peluangnya lebih terbuka. Karena ruang tembaknya lebih terbuka dari kaki kanan untuk mengarahkan bola kan gitu. Kang Atep sendiri kaki kirinya nggak kuat ya, Enggak. Kanan banget berarti ya. Justru saya kaki kiri bisa crossing itu pas di Persib karena di posisi di kiri. Akhirnya dilatih lah. Dilatih, mau gak mau, kalau dulu asal nendang aja. Tapi tingkat akurasinya kan berapa mungkin gitu. Dari ini ya, dari perjalanan profesional Kang Atep sebagai atlet sepak bola, paling susah ngelatih apa Kang? Heading gitu saya. Heading. Iya. Ada kewajiban untuk pemain winger Kang? Atau memang sebenarnya yang memang udah jadi kewajiban, tapi harus jago di situ dan jadi susah tuh buat dilatih. Kalau termasuk heading juga nggak apa-apa sih. Iya. Wajib juga ya. Ya karena kan situasional di lapangan bisa aja terjadi kan gitu. Jadi bukan hanya heading itu milik striker. Bukan hanya heading itu milik pemain belakang aja yang banyak ngeblocking ataupun ngehalau bola, ataupun seorang striker bisa mencetak gol dengan heading kan gitu. Tapi kan kepintaran kita sebagai seorang pemain sayap
Bagaimana caranya kita ketika kita posisi di kiri, ada crossing dari kanan, masa kita mau nunggu di luar kan harus masuk. Harus masuk. Bener, Momentum itu harus kita manfaatkan dengan apa? Ya kalau headingan kitanya bagus, nanti ngarahkannya juga bisa bantu striker. betul. Iya. Itu termasuk susah Kang ya? Susah. Latihnya. Sama ngelatih stamina lebih susah mana Kang? Kalau menurut saya heading. Karena Pasti lebih stamina susah. saya dari dulu Udah oke ya. terbilang oke lah ya gitu. Speed, eh agility, speed gitu. Masih tetap susah heading. Heading. Iya. Passing kan kayak yang banyak bilang banget ya di Liga 1, di Liga Indonesia masih pada PR nih pemain Indonesia passingnya. Nah, Kang Atep dulu termasuk yang kayaknya nggak se-PR itu memang. Iya. Ya karena memang passing itu kan penting. Karena termasuk susah ngelatihnya Kang, passing teh. Passing yang benar ya. Passing yang benar. Kontrol bola gitu. Kontrol bola ya. Itu kan teknik-teknik yang memang harus benar-benar dikuasai oleh setiap pemain. Passing yang benar tadi. Betul, karena passing, kontrol bola, itu kan peranannya sangat penting di sepak bola. Dibanding ya kita kan kalau main bola masuk lapangan pasti kan passing, bahkan bergerak, aku bisa kontrol. bilang kalau diibaratkan hubungan manusia Kang, passing tuh ngobrolnya. Iya. Gitu. Kalau kemampuan komunikasinya jelek, ngobrolnya kan jadi jelek. Ya. Sama kayak pemain bola ya, kalau satu tim passing nggak jelek ya susah mau ngapa-ngapain. Iya, karena kan ya di situ kuncinya ya gitu. Iya. Apalagi sepak bola sekarang modern bukan hanya banyak lari tapi bagaimana banyak passing bergerak. Kalau passingnya belepotan, teman kita mau nerima bolanya juga susah, ya otomatis bolanya udah kerebut. Makanya teknik terbaik itu passingnya bagus, kontrol bolanya juga bagus, dan itu harus dimiliki oleh setiap pemain sih udah wajib. Betul. Kayaknya zaman sekarang. Ya, kalau kita lihat sepak bola maju modern ya gitu. Di dunia kan passingnya kan udah luar biasa kan gitu. Tadi Kang soal ngelatih heading yang susah banget, akhirnya bisanya tuh dengan perjuangan yang kayak gimana tuh Kang? Ya sebenarnya seberat apa sih gitu? Ya saya kan takut kalau nge-heading kan gitu. Jadi kalau suka merem gitu kan? Iya, apalagi kalau ada crossing dari luar, bolanya kenceng, ya udah kayak kura kan. Tiba-tiba ngelalui. Sama saya juga gitu Kang, padahal saya jangkung. Gimana mau ngarahin kalau ada bola aja kita ngumpet kan gitu. Saking takutnya kan gitu. Tapi ya itu memang harus dilatih sih ya gitu. Akhirnya mah udah ya bisa ya. Walaupun gak sebagus striker misalnya. Iya, buktinya ada beberapa kali lah saya cetak gol dari itu udah bagus udah gitu. Oke Kang, ini kita udah ceritanya udah cukup banyak banget. Ini mungkin saya pertanyaan-pertanyaan yang butuh jawaban singkat. Kalau saya tanya Kang Atep satu kalimat untuk Bobotoh, mau ngomong apa? Satu kalimat ya. Mau satu kata boleh. Saya mikirnya satu kalimat bisa lebih panjang. Gitu. Satu kalimat untuk Bobotoh dari seorang Lord Atep. Satu kalimat. Ya pokoknya Bobotoh memberikan peranan yang penting lah untuk saya, sehingga saya bisa tetap menjadi bagian di keluarga Persib. Julukan yang diberikan juga tidak mudah dan tidak semua orang bisa dapatkan kan gitu. Iya, sampai sekarang nggak ada the next Lord ya. Yaitu bentuk bentuk penerimaan dari Bobotoh terhadap prestasi saya yang saya berikan di Persib. Jadi menurut saya sangat berperan penting dan luar biasa. Oke. Kalau saya geser satu kalimat untuk The Jack, mau ngomong apa Kang? Ya, The Jack juga sama supporter yang mensupport saya begitu luar biasa juga. Dan keberadaan saya di Persija waktu itu, saya sangat dekat dengan para pengurus, saya juga sangat diterima dengan baik. Dan rasa nyaman itu ya sampai sekarang. Walaupun saya identik dengan Persib, tapi saya ketika ke Jakarta saya masih diterima dengan baik. Wah, ternyata fair banget ya, keren ya. Iya. Keren. Oke, ini juga sebenarnya
untuk sepak bola udah banyak banget yang dibahas ya Kang. Ini kita mau bahas sedikit lagi tentang dunia bidang di luar sepak bola yang Kang Atep geluti, tapi kita coba bahas ke hal-hal yang kira-kira kita bisa dapat inspirasi apa nih dari Kang Atep di luar sepak bola gitu. Mungkin bisa dimulai dari sebenarnya gini, Kang Atep dari informasi yang saya dapat gitu, pernah beberapa kali masuk ke jalur politik, 2 kali Kang ya. Yeah. 2 kali dan dua-duanya belum rezeki untuk kepilih gitu. Dari sini ada pelajaran besar apa sih Kang yang bisa didapat oleh Kang Atep? Ya, pelajarannya ketika kita mau mencoba sesuatu tanpa persiapan yang matang, itu tidak akan menghasilkan sesuatu yang baik. Nah, saya ikut pilkada di Kabupaten Bandung waktu itu, dapat ajakan. Dan kenapa saya menerima ajakan itu? Karena waktu itu saya punya mimpi, punya harapan, punya cita-cita di Kabupaten Bandung ini memiliki stadion yaitu namanya Jalak Harupat, tapi tidak memiliki klub. Oh, bahkan Persikap udah nggak di situ ya? Iya, ada tapi di bawah kan gitu. Nah, fasilitas ataupun infrastruktur yang lainnya juga memang tidak banyak ya, lapangan-lapangan di setiap kecamatan. Nah, sebagai kepala daerah kan punya kewenangan sebenarnya kan, skala prioritasnya nanti minta dibikinin lapangan setiap kecamatan juga kan bisa kan gitu. Banget. Nah, waktu itu punya harapan ke sana. Jadi ada visi pengen membangun football culture ya. Iya, selain itu juga sepak bola dengan stadion-stadion baru. Iya, ya minimal di setiap kecamatan ada lapangan yang layak lah, sehingga orang tuh anak-anak muda yang sekarang sudah bergeser ke gadget itu tetap antusias ke olahraga, terutama sepak bola kan. Itu pun tidak keluar dari ranah saya sebagai seorang pemain sepak bola kan gitu. Tadinya ke sana gitu. Ya, tapi ternyata kan memang belum rezeki karena di politik itu popularitas saja tidak cukup. Ternyata hal-hal lain juga memang harus matang kan gitu, yaitu ya relawannya kan, yang macam-macam lah. Ya tim-tim supportnya kan gitu. Terus ya macam-macamnya lah, banyak faktor. Bisa dibilang gini nggak Kang, akan selalu sulit bagi atlet termasuk pesepak bola untuk nantinya terjun ke ranah politik. Akan selalu sulit itu berarti Kang ya? Apa untuk menang apa untuk menang? Sebenarnya setelah saya belajar dari situ, ternyata ya ada ilmunya ya gitu. Ada ilmunya ya. Ya mungkin bukan hanya saya yang masuk ke ranah politik, kan banyak juga para atlet-atlet ataupun pemain bola. Dan gagal juga kan gitu. Ya ternyata ada persamaan apa tuh? Ya ternyata secara popularitas kita sama kan gitu. Ya kita dikenal oleh masyarakat, tapi ya kita tidak memiliki jaringan yang kuat. Jaringan yang kuat di bawah, maksudnya untuk menjadi konstituen ataupun pemilih kita nantinya, sehingga akan kita kalkulasikan berapa nominal suara yang kita butuhkan kan gitu. Dari kabupaten ini berapa kecamatan, berapa desa, berapa RW, berapa RT kan gitu. Kita punya nggak pasukannya di situ? Kalau kita nggak punya pasukannya di situ, ya susah. Dan semuanya itu kan ya butuh modal. Iya. Berarti memang ada sebuah kayak semacam standar kelayakannya lah ya gitu, untuk bisa disebut siap. Bukan cuma mau tapi siap dan mampu ya gitu. Ya kalau kita nyalon bisa, tapi mampu menang apa enggak kan gitu. Itu PR-nya. Kalau mau menang ya PR-nya banyak. Nah, ini harus kalian pelajari gitu. Jadi popularitas aja nggak cukup. Ternyata harus ada isitasi juga. Ini Kang Atep udah 2 kali nih nyoba di politik. Kalau misalnya ada kesempatan lagi, ditawarin lagi, mau nyoba lagi nggak Kang? Saya belum bisa memutuskan ya. Karena saat ini saya mau fokus dulu mungkin ke pelatih ya. Karena kemarin baru ngambil lisensi B. Wah mantap. Kalau ada kesempatan lagi pengen cepat ngambil A kan gitu. Sehingga ingin tetap ngebina di sepak bola lah gitu. Iya, nggak jauh-jauh ya. Iya, kalaupun nanti ada kesempatan, saya tidak tahu karena politik di Indonesia, tapi saya dapat pelajaran dari politik itu kan gitu. Kalaupun memang saya mau terjun lagi, harus seperti ini. Jadi nggak asal nyalonin lagi, masa kalah lagi kan gitu. Iyalah, jangan. Iya. Jadi harus ini lebih siap. Iya. Prosesnya harus seperti ini, harus beginilah gitu.
uangnya harus segini ini ya, gitulah. Oh, ini Kang, masih tentang politik dan sepak bola ya. Yang mungkin Kang Atep punya cara pandang khusus atau pendapat khusus soal ini gitu. Sebenarnya Kang, pertanyaanku ya, apa yang terjadi di PSSI menurut Kang Atep atau sepengetahuan Kang Atep sehingga para mantan pemain bola itu susah untuk nembus level ketua atau minimal sekjen. Jadi ya pemain bola tuh kayaknya belum pernah di kita ya akhirnya posisi tinggi di PSSI. Mungkin Kang Atep tahu ada sesulit apa sih, apa yang terjadi gitu. Saya kurang tahu ya kalau masalah itu. Oh iya. Tapi ya mungkin memang pada sejarahnya juga memang belum pernah. Jadi memang kayaknya posisi ketua dan sekjen PSSI itu masih harus dimiliki orang-orang berkemampuan khusus aja yang mungkin belum ada di pemain bola kita kali ya Kang ya. ya kemampuan khusus artinya ya punya ya Pak Erik, dia kan sekarang seorang ketua PSSI yang juga di BUMN ya. Oke. Dan membiayai sepak bola itu kan tidak murah kan gitu. Tidak murah benar. Iya. Ya artinya kalau kita sebagai pemain mantan pemain sepak bola berada di sana ya minimal kita harus siap dengan itu kan gitu. Bukan hanya ya mungkin untuk meluruskan bahwa harus gini mungkin bisa gitu. Tapi di sepak bola itu kan ya itu butuh uang juga yang lumayan besar untuk ngebangun itu, apakah siap kan gitu. Ya harapanku pribadi Kang, pemain bola terutama yang nama besar ya prestasinya udah jelas legenda kayak Kang Atep gitu, mudah-mudahan memang bisa gitu Kang masuk ke PSSI karena menurutku dibutuhkan kok. Iya betul. Dibutuhkan sama PSSI itu Iya. gitu. Ya harapan kedepannya sih bisa seperti itu ya, mudah-mudahan ya kayak nama BB bisa dilibatkan, Firman Utina bisa dilibatkan ada di PSSI kan gitu. Ya kayak sekarang kan Kang Topik udah ada di Wamen ya. Alhamdulillah itu mantan badminton yang sukses juga sekarang udah ada di Wamen ya, sudah mulai ada jalannya. Betul, ya mudah-mudahan nanti juga pemain sepak bola ada di sana gitu. Sehingga ya dipimpin sama mantan itu kan mungkin akan lebih tahu lah, lebih kan gitu. Oh ya Kang, ini ada pertanyaan titipan dari teman saya. Lebih ke dulu pas Kang Atep masih aktif main bola, pernah ditawar sama klub luar negeri dari mana aja nih? Pas eranya Gomez ya kemarin Persib. 2000 berapa tuh? Oke. Eranya Gomez kemarin Persib. Saya ditawarin oleh tim Malaysia. Ada agen, saya lupa namanya waktu itu. Kalau nggak salah kemarin agennya Jupe juga. Ditawarin main di Malaysia. Oke. Dengan sudah menyerahkan kontrak waktu itu tapi keputusan berat menurut saya. Kenapa kan? Di satu sisi saya masih tetap ingin bertahan di Persib, di satu sisi ini nilainya gede. Selalu jadi dilema ya. Iya. Sampai akhirnya saya diskusi dengan istri kan. Satu klub doang tuh Kang? Iya. Itu yang kemarin ya, yang kemarin di Liga. Tapi setelah saya ngobrol dengan Pak Haji Umo waktu itu, gak usah katanya, udah sini aja. Ya udah, akhirnya saya tetap berada di Persib. Itu yang terakhir kemarin. Nah sebelumnya ada lagi. Waktu saya di timnas usia 23, kita kan ada ada TC di Argentina. Oke. TC di Argentina sebulan sama Ivan Kolev. Dan kita di sana uji coba dengan beberapa tim. Ada Boca Junior tapi usia 20-nya. Oke. Independiente. Independiente, terus beberapa tim lah. Agennya waktu itu nawarin mau nggak main di sini katanya. Ya itu mana tuh? Boca Junior atau Independiente? Agen dari Indonesia tapi dia ada agen dari Argentina. Sempat nanyain kan itu nomor itu kan gitu. Dia mau nggak main di sini? Enggak, saya bilang. Orang perjalanannya aja jauh ke sana hampir 24 jam kan pesawatnya juga. Oh serius, berarti Kang Atep pernah ditawarin main di Argentina? Ya walaupun liganya nggak tahu liga berapa, tapi sempat ada tawaran seperti itu waktu. Ada penyesalan nggak Kang sedikit? Kenapa nggak diambil aja ya gitu? Atau udahlah lewat aja biarin bodo amat, Kriples sama aku juara di Persib misalnya. Iya. Jadi saya sih nggak pernah terpikirkan juga ya. Nah, jadi ngerasa nyesal ataupun kan menurut saya enggak. Walaupun itu tawaran
nantinya akan berlanjut benar ataupun enggak. Tapi ketika saya tolak, Memang hati juga nggak mau ya. hati juga enggak ini. Di Udah satu nggak sisi suka. ya jauh juga kan waktu itu, Jauh karena sih. kita sebagai pemain sepak bola bagi orang. Terus ya pikir-pikir juga Liga Argentina mah kagok Kang, bayarannya juga nggak terlalu gimana ya. Setahu aku mah ada Eropa yang mahal-mahal Iya. gitu. Ya tapi kan untuk jam terbang itu kan lebih bagus Bagus sih buat sebenarnya kan. pengembangan banget. Betul. Kalau tawaran yang lebih aneh gitu Kang, misalnya tawaran naturalisasi gitu negara Enggak lah. tetangga, pas masih umur 16 misalnya, umur Enggak 14 lah. tiba-tiba mau nggak Atep jadi negara ini gitu. Nggak ya, nggak pernah ya. Enggak lah, enggak. Kalau pemain timnas favorit Kang Atep sepanjang masa siapa? Timnas. Timnas. Kita ngomongin dari timnas dulu nih. Ya kalau bicara favorit ya ada Mas Kurus, Mas Kurniawan. BP kan gitu. Itu BP. kan Oh berarti pemain-pemain. sejaman dong pernah main bareng ya? Ya kebetulan saya pernah bermain bareng, terutama sama Mas BP ya. Kita pernah Iya. satu tim bareng di Piala AFF, di Piala Asia, terus di beberapa turnamen saya pernah bareng. Dan memang Gimana rasanya main sama idola? ya seperti mimpi ya, karena biasanya dulu saya masih sempat nonton dia sebagai pemain, Ya. terus tiba-tiba satu tim di tim nasional gitu. Dan Jadi makin bagus nggak mainnya Kang? Atau karena gemper gitu? Jadi rada turun nih mainnya gitu? ya gemper awal-awal ya, tapi sosok dia tuh luar biasa. Luar biasanya dia benar-benar ngerangkul gitu. Oke. Kita sebagai pemain bola kan sadar diri kan gitu, apalagi sebagai pemain muda. Waduh, legend nih. Oh waduh, pemain senior nih. Waduh, pemain bintang nih kan gitu. Tapi justru dia yang ngerangkul kita, sehingga kita bisa yang tadinya apa tuh gemper gitu, jadi bisa lebih bisa berbaur, lebih rileks lagi gitu. Itu figurnya dia luar biasa. Ya memang BP mah udah nggak diragukan ya. Iya. Kalau di zaman sekarang pemain timnas siapa Kang favorit? Yang sekarang nih eranya Marcelino mungkin ya. Marcelino. Iya. Karena kesamaan posisi atau karena apa? Enggak, dia pemain muda yang menurut saya progresnya sangat luar biasa. Pemain muda yang secara mental juga sangat baik ya. Bermain di level senior, bermain di pemain-pemain keturunan itu kan tidak mudah gitu. Tapi dia mampu menonjolkan dirinya gitu, bahwa dia pemain asli binaan Indonesia yang tetap diperhitungkan gitu. Itu kan butuh sesuatu mental yang kuat kan gitu. Sih. Karena teknik juga harus iya, kalau teknik oke lah, dia bagus ya. Tapi kan kalau mental. teknik juga tidak dibarengi dengan mental yang bagus, akan hilang juga kan. Tapi mental dia bagus, teknik juga bagus, beberapa kali juga dapat pressure dari penonton kita, dia masih tetap fight kan. Itu luar biasa menurut saya. Kang Atep masih melihat ini nggak sih, masih melihat bahwa jarang nih pemain Indonesia yang terutama yang bukan yang diaspora ya, yang asli dari liga lokal misalnya, yang antara teknik sama mentalnya sama-sama kuat. Jarang nggak sih Kang itu? Kayaknya kalau aku ya melihatnya langka. Jarang ya? Jarang menurut aku nih. Menurut Kang Atep gimana nih? Ya sama sih, saya melihat hanya masih jarang ya. Iya, hanya beberapa ya, kalau kita bisa lihat untuk eranya sekarang ya, ada di senior ya gitu. Secara teknik bagus. Banyak yang secara kecepatan juga iya. Tapi ya mental itu enggak sekuat mungkin pemain dulu kali ya gitu. Nah, tadi Kang Atep bilang di awal, Kang Atep aja memperkuat mental itu enggak bergantung ke siapapun, diri sendiri. Jadi pertanyaanku sekarang, demi kebaikan sepak bola kita ya, perlu nggak sih ini tuh jadi tanggung jawab klub untuk mengadakan semacam pelatihan mental, coaching, mentality coachingnya lah ada gitu. Jadi pertama tadi memperbanyak jumlah pemain sepak bola yang sejak muda teknik dan mentalnya sama-sama bagus. Dan yang kedua memang ya tadi gitu, mental juga pada akhirnya luar biasa penting gitu. Perlu nggak sih ini jadi tanggung jawab suatu klub? Harapan Kang Atep misalnya jadi ada klub yang kemajuan klub di Indonesia bisa dilihat dari itu misalnya. Sudah bisa melatih mental para pemainnya sehingga mentalnya pada fighter strong gitu. Ya menurut saya perlu ya, karena karena itu tadi, mental itu kan begitu vital juga, selain teknik, fisik kan gitu. Tapi kalau memang tidak dibarengi dengan mental yang kuat, saya rasa itu juga
akan tidak cukup lama lah gitu waktunya kan gitu. Jadi harusnya Nah, klub memfasilitasi itu. ya harusnya bisa menjadi Bisa ya. bagian betul, Mm-mm. karena untuk pemain sekarang dengan eranya sekarang sepertinya cepat banget ya ketika bagus. Iya. Apa tuh kita dipuji kan gitu. Mm-mm. Star Ketika jelek, syndrome. ketika jelek dicaci maki kan gitu. Iya. Itu kan membuat Wah, mental si kontras banget pemain sih. itu langsung down kan gitu. Tapi Mm-mm. bagaimana caranya si pemain itu bisa tetap bertahan kan, bisa tetap kuat ketika dia bagus ya tetap posisinya di situ, ketika dia tidak bagus juga tetap posisinya di situ. Berarti kan harus ada peran pendamping Iya. yang bisa menjaga mental dia kan gitu. Ya bisa salah satunya ataupun solusinya ada di klub itu sendiri. Klub ya. Itu bisa menjadi sebuah solusi menurut saya. Iya, mudah-mudahan ya Hmm. bisa menjadi sebuah kemajuan lah nanti ketika ini diadakan gitu. Iya. Terakhir Kang, pertanyaanku adalah kalau saat ini Hmm. Kang Atep masih di masa-masa prima nih, prime, ya masih oke banget gitu. Kira-kira sepede atau seragu apa untuk bisa nembus timnas senior? Kalau masih kondisi ini ya, Masih kondisi ya let's say umur berapa tuh Kang Atep itu prime-nya 22, 23, ya udah 24. 23. Nah, sekarang tuh ada di umur segitu tuh. Hmm. Melihat timnas kayak sekarang. Hmm. Pede atau ragu untuk bisa masuk? Tetap pede. Tetap pede. Iya. Dan siapa kira-kira pemain yang bakal jadi saingan terberat Untuk di posisi Kang Atep sekarang? bisa jadi Marcelino. Marcelino. Iya. Jadi malah bersaing. Iya, bisa jadi Marcelino. Terus pemain-pemain keturunannya ya ada Orat Mangun. Kalau di kiri Struijk ya, Rafael Struijk juga ya. Rafael Struijk kan lebih banyak dia sebagai penyerang lubang Striker. sebenarnya Oh, iya, iya. striker. Hanya memang posisi aslinya kan pemain sayap kan Oh iya gitu. benar. Tapi peranannya banyak ini kan Orat Mangun ya yang Iya. dia pemain benar-benar memiliki fighting spirit yang luar biasa. Jadi Kang Atep kalau hari ini masih ada di usia prima tadi, yakin ya bisa bersaing ya sama berdua itu ya, Yakin masih bisa. dan bisa masuk malah ya. Bisa lah. Mantap. Dan klubnya Persib tetap. Klubnya Persib Persib. tentunya. Oke ya, paling apa ya, mungkin pertanyaan-pertanyaan seriusnya tadi udah kita lontorin semua, dan Kang Atep juga udah bercerita banyak banget sebelumnya. Makasih Kang Atep. Sama-sama. Makasih, dan semoga apapun yang Kang Atep sedang gapai gitu, dan ya menjadi ini ya, menjadi kelancaran dan tetap berkontribusi sih Kang, kalau titipan dariku tetap berkontribusi ke sepak bola baik itu lokal, Bandung, Jawa Barat, Indonesia, karena saya yakin banyak yang pengen belajar dari Kang Atep di sepak bola ya di Indonesia. Dan minta doanya juga, saya besok tanggal 2 saya ikut maraton di Jepang. Lomba Kang? Iya, lomba. Waduh. Jadi mantap. Mungkin ini bisa menjadi pemain sepak bola pertama yang ikut maraton di dunia saya. Oke, pemain sepak bola Indonesia pertama. Iya, karena sebelumnya ada Arjen Ruben kan kalau di Belanda kan. Ada Ricardo Kakak pernah juga ikut maraton. Nah, di Indonesia baru saya. Itu tuh turnamen Jepang itu memang kayak kualifikasi gitu Kang. Udah menang di Indonesia akhirnya ke Jepang. Enggak sih, sebenarnya bukan turnamen, ini lebih ke acara lari biasa aja. Tapi kan ini lebih ke tantangan karena kita sebagai pemain sepak bola ototnya kan beda ya. Kita tuh dulu pemain sepak bola paling jauh mungkin 10 sampai 15 kilo kan kalau lari, itu pun seorang gelandang. Kita kan lebih banyak speed, agility yang kita pakai. Nah, dengan usia sekarang saya mungkin mau 40 ya. Saya lebih ingin menjaga kondisi kan gitu. Jadi memutus stigma juga bahwa pemain sepak bola itu setelah pensiun itu biasanya kan gendut. Bener. Iya kan? Ada yang parah banget. Iya, karena tidak bisa menjaga pola makannya, juga tidak juga olahraganya juga jarang, sehingga kehilangan lifestyle yang dulu lah. Betul. Nah, ini saya ingin mencoba. Dan terbukti Kang Atep sekarang kayak masih fit-fit aja Kang, secara fisik ya, secara shape gitu aku lihat. Badannya masih oke-oke aja. Berat badan masih oke berarti Kang? Masih 65. Masih 65. Ini yang mungkin bisa salah satu yang dicontoh juga Kang. Harus dicontoh. Mungkin gara-gara menjaga pola makan banget nggak? Menjaga pola makan dan latihannya masih tetap. Latihan apa aja berarti Kang? Ya lebih ke workout. Kalau di rumah ya. Ya paling kalau ada waktu masih nge-gym kan gitu. Karena sekarang lebih banyak lari, endurance, karena memang persiapan untuk maraton ini kan 42 kilo kan. Oke.
Ya Jadi terlepas dari mau ada maraton memang udah dijaga juga dari ya. dulu memang udah dijaga. Jadi ini lebih ke disiplin diri sendiri ya, Pola makan, pola tidur gimana Kang? masih dijaga. Makan pantangannya apa? Makan lebih sekarang lebih ke banyak rebusan mungkin ya. Oh gitu. Kayak ubi rebus Oke. kan kayak gitu. Tapi proteinnya tetap dijaga. Itu Kayak dari dulu nggak Kang kayak gitu? Dari zaman masih muda, masih aktif? kalau masih muda masih sembarangan. Tapi Oke. di PSI mulai dijaga itu. Oke. Bagaimana agar tetap fit itu ya kita harus Kualitas nutrisinya dijaga betul, nutrisinya banget. harus dijaga. Karena ya kalau kita ngerasa pengen makan yang enak-enak, ya belum tentu juga tubuh kita bisa merasakan hal yang sama kan. Karena kan enak itu hanya di mulut kan. Iya betul. Selebihnya ke sini Cuma sampai lidah. sampai lidah gitu. Makanya pengen menghapus stigma bahwa mantan pemain sepak bola ini biasanya gendut, Gendut. biasanya macam-macam lah gitu. Jadi saya ingin menunjukkan bahwa saya masih tetap fit. Dan setelah pensiun malah makin sehat gaya hidupnya ya. Setelah pensiun saya jadi atlet lagi, jadi atlet lari man. Oh gitu. Ini serius mau di dunia lari itu mau dijalani serius Kang Atep? Ya karena di sepak bola udah enggak, Yep. walaupun sepak bola masih tetap cuman pan football kan gitu. Nah kalau pan football kan kita nggak perlu latihan, karena lawan-lawannya juga paling bapak-bapak kan. Ya, jagoan sendiri lagi Iya biasanya. jagoan sendiri. Nah Akhirnya lari ini mau dijalani kayak apa? saya akan tetap jalani sampai ya pengen beberapa ikut event lagi sih ya gitu. Jadi sehingga latihannya tetap terjaga, Jadi bisa programnya dibilang dunia lari ini dunia baru setelah sepak bola kan? dunia baru gitu kan. Setelah pensiun. Betul, kita kan memang diuntungkannya kita punya basic strength yang bagus, Oke. agility yang bagus, tinggal Stamina masih bagaimana oke. mempertahankan stamina itu. Dan buktinya usia 40 masih bisa lari 42 kilo dan target saya mudah-mudahan bisa tercapai. Amin, amin, amin. Wah, seru banget ngobrol sama Kang Atep dan saya juga dari tadi pura-pura tidak gugup sebenarnya. Tapi sebenarnya saya gugup sama Kang Atep. Terima kasih Kang Atep udah mau mampir ke podcast 2.4 dan udah ngasih cerita yang mendalam dan mau berbagi, mengingat-ingat memori dan menjawab pertanyaan saya yang nyebelin. Seru. Terima kasih sekali lagi Kang Atep dan buat para citizen jangan lupa untuk menonton video podcast 2.4 yang lain yang menurut kalian menarik dan see you.